Apa Bun? Nggak dengar. Oh, nggak denger ya? Iya, lagi kita coba cari-cari filter. Oke, Bunda. Dengar kok. Satu menit lagi ya Bun ya, kita mulai. Oke. Mulai ya, jam 10. Oke, kita mulai ya Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Razi yang ada di rumah? Nah, perkenalkan nama saya Fitrisya. Ketemu lagi nih sama sahabat-sahabat Razi yang ada di rumah. Saya di sini sebagai moderator atau host dan juga ada narasumber kita nih yang bernama Bunda Neni. Beliau adalah owner dari @hellogbs sama @gbs Mommy Baby Care, @Jendela Studio, @Villa Lembayung dan @Gria Bunda Sehat. Apa kabar Bunda Neni? Alhamdulillah sehat, Mbak Fitri. Mungkin Bu Nani bisa nyapa-nyapa nih sama sahabat-sahabat Razi yang ada di rumah. Siap. Assalamualaikum semua bunda-bunda. Apa kabarnya pagi ini? Apakah ada yang lagi hamil menyimak video ini untuk persiapan pasca bersalin? Atau ada yang sudah pernah melahirkan? Boleh unjuk tangan atau komen ya. Salam hangat dari saya. Mudah-mudahan hari ini nanti kita bisa ambil manfaatnya buat diri kita sendiri maupun buat saudara-saudara wanita kita yang lain. Dan boleh komen dari mana aja. Terima Oke, kasih. terima kasih Bunda. Nah, untuk live hari ini kita akan membicarakan tentang MISFI. MISFI itu sangat penting ya Bun untuk dijaga karena itu aset dari wanita Hmm, ya Bunda ya, seperti itu ya. betul sekali. Gimana cara agar MISFI-nya sehat dan kencang? Mungkin bisa dijelaskan Mm-mm. sedikit Bun tentang MISFI yang sehat dan kencang itu seperti apa sih? Oke, ya seperti yang tadi dibilang sama Mbak Fitri bahwa MISFI kita itu adalah organ yang penting memang ya. Kalau saya bilang MISFI kita itu mahkotanya wanita. Jadi karena walaupun dia di bawah tapi itu mahkota. Kalau mahkota itu identik dengan penting banget di atas, berarti itu benar-benar harus diperhatikan. Cuman masih banyak ibu-ibu yang memperlakukan MISFI kita itu tidak layaknya mahkota. Jadi bahkan karena ngerasa bukan karena ngerasa diabaikan, tapi karena takut kebanyakan gitu. Nah, justru karena ketakutannya itu, jadi mispinya kurang perhatian gitu. Akhirnya timbul masalah. Dan itu bukan hanya karena faktor ekonomi loh, bukan juga karena faktor usia, tapi memang karena mungkin kurang knowledge-nya saja. Nah, seberapa, sorry, saking pentingnya, jadi memang mispi yang sehat itu kita harus tahu, tentunya harus bebas dari permasalahan infeksi ya. MISPI yang sehat itu bebas dari permasalahan infeksi,
baik itu infeksi yang ringan maupun sampai infeksi yang bisa menyebar sampai organ reproduksi. Juga bebas dari masalah-masalah yang berhubungan dengan hubungan pasangan suami istri seperti kurang kurang apa namanya kurang pelumas atau terlalu kering gitu ya, atau juga terlalu becek atau bau seperti itu ya. Oke, untuk sahabat-sahabat Razi nih yang mau bertanya-tanya, silakan tanya di kolom komentar ya. Nanti akan dipilih satu-satu, nanti akan dijawab oleh Bunda Neni. Ya, Sebelumnya terima kasih Bunda Neni untuk menyempatkan hadir di live ini membantu problem-problem sahabat Razi yang ada di Roma tentang misfi kewanitaan. Terima kasih ya Bunda Neni. sama-sama. Dan ini sebenarnya tema yang penting juga sih karena masih dianggap tabu sehingga kadang kalau saya lagi di praktek itu kalau kita lihat dia ini dari penampilan fisiknya cantik, bagus, tapi mestinya kurang terawat. Bukan karena dia tidak mampu membeli perawatan, tidak mampu merawat, tapi karena ketidaktahuan, ketakutan yang mindsetnya itu yang membuat dia jadi kurang merawat daerah itu gitu. Jadi ini memang perlu mungkin disosialisasikan gitu ya. Nah, untuk Sobat Majarasi sudah tahu kan penjelasan tentang Bunda Reni, makanya stay tune terus karena pembahasan ini sangat penting ya bunda-bunda yang ada di rumah. Oke Bun, sedikit pertanyaan nih. Masalah yang sering terjadi di kewanitaan yang menyebabkan hubungan pasutri terganggu itu apa sih Bun? Oke, ya masalah ini tadi sebenarnya sebagian sudah kusebutin ya. Jadi yang paling sering terjadi itu adalah masalah infeksi di daerah vagina ya. Infeksi itu bisa karena apa? Infeksi bakteri maupun jamur ataupun juga virus. Yang efeknya biasanya menyebabkan bau, kemudian keputihan yang banyak gitu ya. Bahkan infeksinya bisa menyebar ke organ-organ reproduksi lainnya seperti rahim, mulut rahim dan lainnya. Kemudian masalah lainnya juga kering gitu ya. Nah, kalau kering atau kurang pelumas ini selain faktor usia karena hormon juga bisa karena habis bersalin. Habis bersalin juga erat hubungannya dengan faktor hormon juga gitu ya. Kemudian masalah yang juga sebenarnya ada tapi kurang bisa dipublish mungkin karena tabu gitu ya adalah kurang menggigit gitu ya istilahnya kurang mencekram itu si vaginanya sehingga memang mengganggu sebenarnya di hubungan pasutri cuma kadang tidak tersampaikan antara pasangan yang ini kalau dibiarkan saja bisa jadi penyebab eh, adanya si pala-pala itu gitu wanita-wanita lain di luar yang bisa mengganggu hubungan rumah tangga seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya penyebab misfi longgar itu seperti apa sih Bun? Oke, ini suaranya Mbak Fitri agak hilang-hilang, tapi aku kayaknya dengar penyebab misfi longgar ya. Iya, betul. Oke. Penyebab misfi longgar itu sebenarnya tadi aku ada nyebutkan karena faktor usia itu juga bisa mempengaruhi ya. Karena memang usia semakin tinggi, hormon estrogen juga semakin berkurang, kolagen juga semakin berkurang. Ini erat kaitannya dengan kelemahan otot dan kulit seorang wanita. Kemudian faktor yang selanjutnya biasanya akibat proses kehamilan dan persalinan itu sendiri. Kehamilan itu memang melibatkan otot dan ligamen dalam proses perkembangan janin di dalam rahim yang juga ada melibatkan hormon di mana ada hormon relaksin yang memang fungsinya adalah untuk pelemasan otot-otot supaya siap untuk melahirkan sehingga memang otot dan ligamen jadi lebih mengendur bukan hanya karena hormon tadi juga karena memang perbesaran rahim, kapasitas panggul, beban panggul seperti itu ya. Itu menyebabkan otot dan ligamen di daerah apa pelvic floor ya, otot bawah lahir di jalan lahirnya seorang wanita itu jadi melemah di pasca bersalin. Bukan hanya untuk yang bersalin normal saja, bersalin tidak pernah melahirkan normal sekalipun juga punya resiko untuk mengalami kelelahan atau longgar di daerah misfinya seperti itu gitu ya. Dan ini memang
semua ibu yang pasca bersalin normal juga akan mengalami pelemahan otot itu di awal-awalnya, dan biasanya akan pulih seiring dengan waktu. Tapi juga bisa tidak pulih kalau ada treatment yang kurang pas pasca bersalinnya, atau juga memang karena terlalu sering hamil dan melahirkan dengan jarak yang terlalu dekat, di mana belum pulih kembali ototnya, hamil lagi, belum pulih lagi, hamil lagi gitu ya. Oke, bunda-bunda yang ada di rumah boleh ya tanya-tanya di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Bunda Neni ya. Untuk kira-kira nih Bun, ciri-ciri Miss longgar itu seperti apa sih Bunda? Oke, ciri-ciri Miss longgar, tapi ini bukan berarti mutlak kalau mengalami ini udah bisa diklaim bahwa Miss kita longgar ya. Jadi perlu pemeriksaan juga lebih lanjut oleh yang lebih ahli. Yang pertama, biasanya kita sulit menahan buang air kecil, ya. Dan ini umum terjadi sih kalau ibu yang baru saja pasca bersalin ya. Kadang dia ketawa sampai terpipis istilahnya gitu ya, batuk sampai keluar pipisnya gitu. Jadi bersin pun juga keluar pipisnya karena memang terjadi kelemahan otot dasar panggulnya yang menyangga kandung kemihnya gitu, atau yang terjadi penurunan rahimnya, dan itu indikasi bahwa otot-otot di dasar panggul juga melemah, termasuk otot di daerah vagina. Kemudian lebih sulit mencapai orgasme, tentu saja karena daerah vagina itu kurang mencengkram itu tadi, sehingga lebih sulit untuk mencapai orgasme. Kemudian mungkin teman-teman pernah mengalami keluar, mohon maaf ya, kentut dari vagina. Nah, itu akibat adanya udara yang terperangkap di dalam vagina kita. Dan ini juga umum sih dialami ibu-ibu pasca bersalin gitu. Apalagi yang bersalin normal biasanya kadang bahkan dalam proses penjahitan pun begitu ibunya bergerak, tiba-tiba keluar udara dari vagina seperti kentut itu. Tapi itu juga akan pulih seiringnya dengan waktu. Kemudian suami sulit mencapai orgasme juga gitu ya, akibat yang kurang menggigit itu tadi, itu Mbak Fitri. Oke, kalau keputihan itu bisa menyebabkan Miss longgar nggak sih Bunda? Kan keputihan itu sangat sangat umum ya dirasakan oleh semua wanita yang ada di Indonesia ini. Bisa nggak sih penyebabnya dari Jadi keputihan gini, itu? dari keputihan. Jadi keputihan itu sebenarnya kalau kita katakanlah belum sampai mencapai infeksi dulu ya, belum sampai infeksi keputihan, tapi dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak otomatis vagina tidak terlalu menggigit ya, karena terlalu becek gitu. Jadi daya cengkramnya juga kurang maksimal, itu satu. Kemudian kalau dia karena infeksi, otomatis otot-otot di sekitar jalan lahir yang terinfeksi itu juga tidak bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi secara tidak langsung juga berefek kepada kekencangan kerapetan vagina kita seperti itu. Oke. Kalau misalkan Miss V-nya udah longgar nih, Bun, bisa nggak sih dianggap sepele atau tidak diobati atau dibiarkan saja gitu, Bun? Atau mungkin ada dampak Sebenarnya berbahaya dari kalau Miss V yang misalkan longgar itu? berdampak gimana? Ya, Gimana Mbak? Gimana? kalau misalnya Miss V-nya udah longgar nih, Bun, bisa nggak sih dianggap enteng Mm-mm. seperti itu tanpa diobati, tanpa di apa-apain, ya udah dibiarkan saja, Bun. Dampaknya itu seperti apa sih, Bun? Nanti ada bakal penyakit atau kayak gimana? Oh, oke, tentu saja kalau contoh nih yang tadi akibat dari kelemahan daerah organ reproduksi atau daerah vagina kita, misalkan akibat yang kencing, nangis, ketawa kencing, kemudian kita bersin aja kencing, itu kalau tidak ditangani dengan baik, maka tentu saja bisa menyebabkan masalah di organ-organ yang lain gitu ya. Kemudian intinya bisa mengganggu masalah kesehatan di organ reproduksi yang lain, bahkan bisa jadi salah satu faktor penyebab infeksi gitu di organ-organ reproduksi kita yang lain. Jadi nggak boleh dianggap sepele juga seperti itu. Belum lagi dengan
hubungan suami istri kalau memang itu terjadi karena infeksi, misalkan seperti itu ya. Oke, boleh disimak ya bunda-bunda yang ada di rumah. Ternyata membiarkan misfi longgar itu sangat berbahaya. Nah, apa perlu dilakukan perawatan misfi nih Bun? Kalau misalnya misfinya udah longgar, apa perlu perawatan lagi? Tentu saja perlu ya, karena seperti yang udah disebutkan sebelumnya tadi, MISPI kita itu mahkotanya kita gitu ya. Kalau tidak dilakukan perawatan, maka dampaknya juga bisa akan macam-macam gitu ya dampaknya. Yang paling paling sering adalah masalah kesehatan organ reproduksi yang bisa menyebar ke organ reproduksi yang lain seperti itu. Kemudian masalahnya juga bisa dengan hubungan suami istri. Jadi MISPI harus dirawat gitu ya. Itu penting banget. Oke, terus kalau misalnya tanpa tanpa minum obat-obatan nih Bun, apakah ada makanan-makanan yang bisa untuk merapatkan misfi kembali Bun ya? Kira-kira ada nggak ya Ya, makanan? jadi ah, kalau tadi aku jelaskan hubungannya dengan hormon estrogen, kemudian hubungannya juga dengan kolagen gitu, otomatis tentu saja ada makanan yang bisa meningkatkan produksi estrogen dan produksi kolagen gitu ya, seperti sayuran, buah-buahan, protein. Jadi itu juga makan sehat tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita juga, tidak terkecuali dengan kekencangan kulit dan otot termasuk di daerah kewanitaan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya di Bun, pengaruh tidak sih kewanitaan sehat terhadap hubungan pasutri? Hmm, Sebenarnya tentu saja ada pengaruhnya, cuman pengaruhnya terlalu berat banget juga kita tidak bisa terlalu overclaim seperti itu gitu ya. Tapi tetap kita harus memperhatikan karena kadang ada saja mungkin suami itu pinginnya lebih dicengkram seperti itu. Tapi kalau ototnya melemah, dia tidak akan mampu mencengkram. Jadi sensasi-sensasi seperti itu perlu juga ada dalam hubungan suami istri yang itu memang butuh uh, jalan lahir atau vagina yang kencang dan yang sehat tentunya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, di sesi selanjutnya ada pertanyaan cara merapatnya kembali. Cara merapatkannya kembali seperti apa sih, Bun? Oke, ini penting ya, ini penting banget cara untuk merapatkan kembali uh, misfi kita gitu ya. Yang pertama kita sering dengar istilah Kegel, ya kan? Kita sering dengar istilah senam Kegel. Senam Kegel itu yang kita jepit lepas gitu ya, atau seperti kita menahan kencing. Kalau melakukannya sekali saja mungkin biasa aja, tapi kalau teman-teman melakukannya dalam hitungan beberapa kali, itu terasa banget otot di daerah vagina dan otot dasar panggul kita itu kemeng gitu ya. Dan itu juga lumayan capek loh gitu. Jadi memang harus rutin melakukan. Nah, Kegel ini enaknya kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun dan orang lain tidak akan tahu gitu kan. Jadi itu penting dilakukan, bahkan untuk yang habis bersalin segera setelah dia bersalin pun itu sangat boleh dilakukan, selain untuk melatih otot dasar panggulnya juga untuk mempercepat penyembuhan jika terjadi luka di daerah perineumnya atau di daerah vaginanya. Kemudian yoga bisa banget untuk memulihkan otot dasar panggul yang lemah atau yang longgar gitu. Jadi banyak gerakan yoga itu membantu sekali untuk memulihkan kembali organ reproduksi kita. Kemudian ada terapi namanya Termiva. Termiva itu alat yang menggunakan tenaga radio atau radioterapi, di mana ukurannya itu sebesar ibu jari, kemudian dimasukkan ke vaginanya wanita, lalu dipancarkan gelombang radioterapi itu dengan suhu yang lumayan ya, sekitar 42 sampai 45 derajat Celcius. Yang tujuannya sebenarnya untuk melancarkan sirkulasi peredaran darah di daerah vagina itu, kemudian merangsang supaya terbentuknya kolagen lebih banyak di daerah vagina kita, dan tentu ada biaya yang
lumayan untuk mengeluarkannya ya. Kemudian kita bisa melakukan ball sit up. Jadi kita mungkin bisa memegang bola gym ball itu. Kalau teman-teman kan sering lihat ya, Kak, aku suka pakai gym ball. Bukan hanya dipakai untuk ibu yang hamil, ibu mau bersalin, tapi ibu menyusui bisa dipakai sambil mangku anaknya, tapi juga bisa dilakukan untuk kita sit up dengan posisi lutut ditekuk gitu, kemudian tangan kita pegang bolanya, lalu kita bangun sambil memegang bola itu. Jadi itu ngebantu banget juga untuk mengencangkan organ reproduksi. Yang terakhir orgasme sendiri, orgasme sendiri itu sebenarnya uh, sama seperti Kegel tapi lebih kontraksinya lebih kuat ya ketika terjadi orgasme. Jadi sering-sering berhubungan juga sebenarnya bukan bikin longgar tapi bikin rapat asalkan berhubungannya sampai orgasme si wanitanya gitu. Dan tentunya tambahan suplementasi atau makanan yang bisa merangsang pembentukan kolagen uh, yang memungkinkan otot dan ligamen di sekitar jalan lahir kita lebih kencang kembali. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, dari rekomendasi Bunda Neni sendiri nih, yang mana kira-kira yang paling membantu, paling cepat untuk merapatkan MISFI itu, Bun? Ya, kalau yang pasti kalau untuk rekomendasi pastikan aman ya, pastikan dia herbal, pastikan dia sudah ada BPOM-nya. Seperti Manjaranji ini kan mengeluarkan produk yang memang sudah saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi setelah saya baca-baca, ini recommended sekali untuk dicoba. Yang pasti untuk mencoba organ apa alat yang ataupun obat-obatan yang kita konsumsi apalagi di dalam tubuh dan ini untuk organ reproduksi pastikan itu aman gitu ya, jangan tergiur dengan barang-barang yang entah itu murah entah itu terkenal tapi dari sisi keamanannya belum terbukti, itu juga berbahaya. Seperti itu Mbak Fitri. Oke, kira-kira dampak dari kewanitaan longgar terhadap hubungan pasutri itu seperti apa aja sih, Bun? Seperti yang kita tahu, Iya yang pastinya kita disebutkan Bunda Neni ya, uh, ada pelakor-pelakor yang di luar sana ya, Bun ya. iya betul, pastinya kan kita nggak percaya diri ya, karena apalagi kalau sempat pasangan kita menyebutkan kok longgar, apalagi sampai disebutkan seperti itu, atau dia tidak secara langsung bilang longgar, misalkan tolong dijepit dong gitu, misalkan itu, pasti kita jadi nggak percaya diri kalau ada kalimat seperti itu. Kemudian jadi juga merasa malu atau minder gitu ya, terus cenderung tidak puas pasangan dan kita sendiri pun juga tidak puas, kemudian kadang berhubungan terasa sakit atau tidak nyaman, seperti itu ya, atau eh, ada bau tidak sedap akibat misfinya yang kurang terawat atau tidak sehat, termasuk menyebabkan ejakulasi si pasangan juga tidak nyaman, dan ini juga tadi efek jangka panjangnya bisa jadi menimbulkan uh, si pelakor hadir. Jadi kan katanya untuk menjaga hubungan suami istri itu kita jaga perutnya, kita jaga matanya, dan juga jaga apanya Mbak Fitri? Kemaluannya. Salah satunya dengan menjaga misi kita seperti maksimal lah ya, sehat gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Bun. Baik. Oke, yang komentar-komentar sudah dilontarkan di kolom komentar nanti akan saya bacakan satu persatu dan akan dijawab oleh Bunda Neni. Mm-mm. Oke, Bunda. Yang pertama nih dari Bon_Dai. Saya kerja di lapangan dan sering pakai celana ketat. Nah, ini menyebabkan misfi saya lecet. Cara baiknya gimana ya, Bun ya? Oke. Em, Celana ketat di lapangan biasanya menyebabkan daerah kewanitaan jadi lembab gitu ya. Lembab, kemudian gesekan Iya, Bun. juga menyebabkan lecet gitu. Dan ini juga beresiko meningkatkan peluang untuk terjadi keputihan karena terlalu lembab seperti itu. Jadi untuk mengatasinya, coba Bunda pertama berat badan pastikan terkontrol. Kalau misalkan kamu overweight,
lakukan diet ya. Kemudian yang kedua, biasanya untuk yang lecet di daerah MISPI kita pakai yang namanya strong acid, mungkin di mana-mana bisa dapat. Strong acid itu cairan kangen water pH 2-5. Disemprotkan aja rutin ke daerah MISPI-nya atau bagian yang lecet atau bagian yang gatal. Biasanya akan mengurangi resiko untuk penyembuhannya, dia akan membantu lebih cepat seperti itu ya. Oke Bun, untuk yang produk tadi bisa didapatkan di mana ya Bun ya? Di apotek atau di mana? Saya rasa di seluruh Indonesia banyak sekali agen air kangen water itu ya. Dia kan memproduksi air minum, tapi selain air minum dia juga memproduksi air dengan pH 2,5. Saya rasa gampang carinya dengan keyword kangen water. Kalau di Balikpapan di Gerai Bunda Sehat ada, atau di minimarket kadang-kadang ada yang jual. Kalau di apotek saya kurang tahu, tapi mungkin di mana ada agen kangen water, ya di situ pasti dia bisa produksi strong acid itu tadi. Oke, Bunda-Bunda sudah mengerti ya penjelasan tentang keluhannya Bunda, sudah dijawab langsung dengan Bunda Neni. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bun, saat berhubungan kenapa terasa nyeri ya? Apakah itu berbahaya? Gimana Mbak? Nggak kedengaran tadi? Saat berhubungan kenapa terasa nyeri ya Bun? Apakah itu berbahaya? Oh baik. Nah, yang pertama nyerinya harus dianalisa. Nyerinya di daerah mana nih? Apakah di daerah luar vaginanya? Apakah kalau memang di daerah luar vaginanya, bagaimana pemanasannya? Apakah sudah cukup pemanasannya sehingga vaginanya udah mulai mulai lebih siap, lebih lebih apa namanya melunak gitu ya. Kemudian sekret atau cairan di vagina juga sudah mulai keluar. Kalau karena kurang pemanasan berarti solusinya pemanasan dulu lebih lama atau foreplay-nya lebih lama. Kalau kurang pelumasnya, pemanasan udah lama pun tapi tetap keset aja sehingga tetap sakit dalam berhubungan. Biasanya kan karena masalah hormonal, apakah karena baru melahirkan atau bukan karena habis melahirkan, berarti harus dievaluasi pola makannya, kemudian tambahan suplemennya yang bisa membantu daerah kewanitaan jadi lebih sehat. Kemudian kalau bukan karena kedua tadi yang saya sebutkan, coba periksa ke bidan atau ke dokter kandungannya untuk dilihat, dilakukan inspekulo, apakah ada peradangan di dalam mulut rahim ataupun peradangan di daerah jalan lahirnya, sehingga bisa dilakukan pengobatan sesuai dengan keluhannya ataupun dideteksi jika ada masalah yang lebih untuk faktor resiko yang bisa kita cegah supaya bisa ditangani lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Untuk yang ketiga nih Bun, dari F Bidan Hilal. Vagina ya? Vagina pada ibu hamil trimester awal, penanganannya gimana ya Bunda? Vaginitis. Infeksi vagina pada ibu hamil trimester awal, penanganannya gimana? Oke, karena ini kita sedang live Instagram, tidak mungkin aku memberikan resep gitu ya. Dan memang harus dengan resep dokter yang ibu datangi gitu. Tapi di sini aku bisa kasih saran yang bisa didapatkan di apotik atau mungkin di tempat penjual-penjual yang menjual herbal. Salah satunya gunakan essential oil lavender, teteskan di celana dalam 1 tetes di setiap kali ganti celana dalam. Untuk lavender selain untuk mencegah infeksi, baik itu jamur, bakteri maupun virus, dia juga bisa mengobati infeksi jamur, bakteri ataupun virus. Jadi itu ditetes di celana dalam 1. Kemudian strong acid tadi itu juga bisa membantu untuk permasalahan infeksi, disemprotkan atau dibuat cebok gitu ya. Kalau dibuat cebok kayaknya sih agak mahal karena memang 1 botolnya kalau untuk spray dia irit gitu kan, mungkin sekitar puluhan ribu, 25-30 ribu. Tapi kalau dipakai cebok kan sekali cebok habis gitu ya. Jadi mungkin dipakai semprot vagina untuk mengatasi infeksi yang dari dalam.
Kemudian biasanya juga kita pakai apa namanya, untuk obat ceboknya bisa pakai propolis diteteskan di air kemudian dipakai buat cebok. Mungkin kira-kira airnya segelas aja buat cebok. Seperti itu yang bisa dilakukan di rumah. Nah, selebihnya kalau memang keluhannya tidak berkurang, silahkan datang ke dokter untuk dikasih mungkin obat minum gitu ya, dan atau obat yang dimasukkan ke dalam vagina gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bunda. Boleh Bunda jelaskan lagi tips untuk merawat misfi agar tidak longgar seperti apa sih Bunda? Oh baik, ini kita jelasin lagi berarti ya, yang tadi sudah dijelasin sebelumnya, supaya misfi tidak longgar, lakukan senam Kegel setiap hari, sesempatnya, kapanpun dan dimanapun gitu. Seperti latihan menahan kencing gitu ya. Kemudian yoga, beberapa gerakan yoga banyak sekali yang bermanfaat untuk merawat organ reproduksi kita, bahkan yang terjadi prolap uteri atau rahimnya keturun, itu juga banyak kebantu dengan gerakan-gerakan yoga. Kemudian ada tadi yang aku jelasin dengan terapi radioterapi, dipanaskan, dimasukin ke dalam vagina, namanya Termiva ya, yang merangsang kolagen dan peredaran darah di daerah vagina kita lebih diproduksi lebih baik. Kemudian sit up dengan menggunakan bola bola jimbol tadi dipegang, kemudian kita sit up pakai bola itu dengan posisi lutut ditekuk. Lalu sering berhubungan dan orgasme itu juga akan membantu organ reproduksinya tetap kencang. Ditambah lagi suplemen-suplemen seperti manja ranji ini juga memang untuk suplemen daerah kewanitaan ya. Jadi herbal pula dan sudah BPOM, itu bisa rutin dikonsumsi oleh wanita. Seperti itu. Sudah jelas ya Bunda-bunda sekalian yang ada di rumah. Kalau yang mau tanya-tanya lagi boleh silakan di kolom komentar. Eh, mungkin ada yang bentar ya Bunda. Ya. Dengar kan? Pelan ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Bunda dari Kak Aska Putri. Pertanyaannya yaitu perawatan normal untuk merapatkan misfi itu kayak gimana sih Bunda? Apa gimana tadi apanya? Dari Kak Aska Putri, perawatan normal untuk merapatkan misfi itu kayak gimana sih Bunda? Perawatan normal, ini aku agak bingung perawatan normal itu yang seperti apa. Em, Mungkin tips yang tadi bisa dicoba yang kira-kira mudah dijangkau ya, berarti Kegel itu gampang banget gitu kan. Kemudian yoga, kemudian em, rajin-rajin berhubungan dengan suaminya, kemudian sit up dengan menggunakan bola, itu terkait dengan untuk kekencangan. Kalau untuk kesehatan, rajin gunakan essential oil lavender tadi di 1 tetes yang dalam, selain untuk mengobati dan juga bisa mencegah. Jadi aku pun saat ini juga menggunakan itu untuk mencegah terinfeksi baik itu bakteri, virus maupun jamur. Jadi kadang kita nggak tahu kalau kita ke toilet umum ternyata nanti ada yang membawa bakteri atau virus di situ gitu, atau ada jamur gitu, sehingga memang kita nggak bisa menghindari gitu ya, berarti kita bisa lakukan pencegahan, contohnya seperti itu gitu. Nah, untuk konsumsi suplemennya bisa dengan menggunakan Manjarazi ini gitu ya. Untuk ini Bun, maksudnya Kak Aska mungkin perawatan dari alamiah atau dari tumbuh-tumbuhan seperti itu Bun? Perawatan alami. Dari tuh nah alami ini seperti apa gitu. Kalau essential oil lavender itu kan alami contohnya gitu ya, itu kan alami. Mungkin maksudnya yang cebok-cebok pakai sirih gitu kali ya. Iya. Ya kalau yang cebok-cebok pakai sirih ini juga sudah tidak direkomendasikan karena ada banyak bakteri atau floral baik yang di misfi kita itu bisa mati gitu ya. Jadi gunakan yang memang eh, alami tapi juga terbukti ilmiah, secara ilmiah aman gitu ya. Berarti tidak disarankan ya Bun ya untuk cebok seperti Iya. menggunakan daun sirih seperti itu atau mungkin bahan-bahan yang Iya. lain.
Iya, benar. Jadi yang tadi aku jelaskan kan alami semua tuh, lavender, strong acid itu juga alami gitu. Ya. Iya Bun, oke baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagi tips dong Bun biar suami nggak protes mulu di ranjang. Nah, ini pertanyaannya harus harus sebenarnya harus detail ya. Yang diprotes apa dulu gitu. Diprotes karena keputihan, berarti keputihannya diatasin. Diprotes karena baunya gitu, berarti sumber baunya diatasin juga gitu kan. Diprotes karena kurang rapet, tadi sudah dijelaskan gimana caranya biar rapet. Jadi memang harus lebih spesifik ini pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya nih Bun, cara mengatasi misfi becek saat berhubungan kayak gimana sih Bunda? Oke. Nah, ini kita juga harus paham nih ya para wanita. Yang dimaksud becek ini seperti apa? Karena misfi juga nggak boleh terlalu kering. Ingat, misfi nggak boleh terlalu kering. Kalau kering juga sakit, bukan cuma kita yang sakit, suami juga sakit. Em, Kalau memang berhubungan, tandanya kalau wanita itu sudah siap atau sudah apa namanya, sudah mulai terangsang, itu lendir vagina memang lebih banyak gitu, dan itu menandakan bahwa siap dilakukan penetrasi. Nah, yang becek ini apakah terlalu berlebihan lendirnya? Nah, itu tadi berarti harus ditangani dengan tips-tips yang sudah disebutkan tadi sebelumnya. Boleh mungkin bisa bantu konsumsi dengan manjarazi ini. Ini juga bisa selain bikin kencang, bikin apa? Tidak becek ya, Mbak Putri ya, Mbak Fitri ya. Jadi Gitu. keset Bun. Iya. Jadi kalau vagina kita sehat, sebenarnya tidak akan ada keluhan yang terlalu over becek atau terlalu over kering seperti itu. Jadi apakah becek ini hanya di mindset kita karena ngerasa kok kayak kayak terlalu berlendir ya gitu. Itu juga butuh kita tanyakan ke suami kita, apakah dia itu oke aja, ada masalah enggak gitu. Karena kalau terlalu becek memang juga nggak ada sensasi di pasangan kita. Jadi memang komunikasi perlu dilakukan dua belah pihak ya. Oke, untuk misfi becek itu kan mitosnya kita bisa apa? Terlalu sering makan timun seperti itu. Apa pengaruh ya Bun ya? Faktor makanan. Nah, kalau itu mitos. Kalau itu mitos ya, kalau makan timun bikin becek itu mitos. Belum belum terbukti secara ilmiah gitu. Oke, Bun. Untuk selanjutnya nih, penyebab misfi bau saat berhubungan dan cara mengatasinya gimana sih Bunda? Oke. Sebenarnya penyebab mispi bau udah pasti ya adanya infeksi, entah itu bakteri, entah itu jamur maupun virus gitu. Nah, baunya pasti sebenarnya bukan hanya pas saat berhubungan, cuman kebetulan karena saat kita berhubungan itu lendir serviks jadi keluar lebih banyak, belum lagi setelah dilakukan penetrasi oleh suami lendirnya jadi keluaran juga. Jadi seolah-olah baunya saat itu, padahal karena keluar lebih banyak jadi semakin terasa baunya. Jadi tipsnya adalah memang harus menjaga kesehatan organ reproduksi wanita kita dengan yang tadi menjaga kebersihannya, kemudian menjaga makanannya, kemudian juga boleh ditambahkan suplemen-suplemen herbal yang rekomendasi yang aman gitu seperti Manjarazi ini atau mungkin yang lainnya, dan juga bisa menggunakan lakukan ini essential oil lavender itu satu tetes di celana dalam. Trust me, seharian itu nggak akan ada bau terasi ya. Jadi seharian dari pagi sampai kita ganti celana dalam lagi itu masih tetap wangi lavender. Ini bukan parfum. Nah, ini perlu dipahami. Hati-hati penggunaan wangi daerah kewanitaan karena justru itu bisa berbahaya gitu. Essential oil lavender adalah minyak atsiri dari tumbuhan tertentu atau dari entah itu dari bunga, batang maupun akar gitu ya. Lavender sendiri dipercaya dan terbukti secara ilmiah memang untuk mengatasi infeksi seperti itu. Jadi kita juga bijak memilih konsumsi untuk tubuh kita sebagai wanita, juga apapun yang kita pasangkan di daerah kewanitaan kita. Jadi dari dalamnya mungkin boleh ditambah herbal-herbal alami seperti manjaraji ini, dari bawahnya juga dijaga dengan herbal-herbal atau bahan alami yang terbukti aman gitu dan efektif.
Selanjutnya nih Bun, keluar darah saat berhubungan apakah berbahaya? Ya, nah seperti yang tadi kusebutkan, ini sebenarnya butuh dianalisa kembali keluar darahnya itu dari mana, apakah dari lecet gitu karena kurang foreplay atau karena terlalu kering itu, atau kita tidak tahu sebabnya tapi hanya keluar darah saja pas berhubungan atau setelah berhubungan. Boleh dilakukan pemeriksaan ke bidan atau dokter. Apakah ada infeksi di daerah mulut rahimnya? Karena memang kalau ada perdarahan dari mulut rahim, misalkan itu dari mulut rahim, maka harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Jadi tidak selalu berbahaya, tapi kita harus kalau keluar darah saat berhubungan gitu ya. Oke. Ini ada yang tanya nih Bun dari Kak Eristia Yu. Esensi lavender berapa ya Bun ya? Essential lavender itu tergantung sama Mbak belinya di mana, dari brand apa, karena ada brand lokal, ada brand impor gitu ya. Dan pastikan itu produk yang jelas-jelas aman, karena di Indonesia ini gitu ya, ada banyak sekali ngomongnya essential oil lavender pure 100% alami, ternyata dicampur macem-macem gitu ya, jadi supaya penuh satu botol gitu, padahal itu campuran gitu. Jadi ada brand lokal, ada brand yang mulai dari harga puluhan ribu sampai ratusan ribu per 15 milinya itu. Kalau mau intip-intip mungkin di Halo GBS, aplikasi Halo GBS itu ada, atau di Shopee-nya Gria Bunda Sehat ada gitu ya. Kalau mau intip-intip. Oke, terima kasih Bunda. Boleh Iya, nih, sama-sama. di rumah mau tanya-tanya silakan di kolom komentar ya Bunda ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bahaya nggak sih Bun operasi bibir vagina? Em, Kalau dibilang bahaya, enggak sih. Saya rasa jauh dari bahaya ya. Karena tujuannya lebih ke estetik saja gitu ya. Cuman kalau misalkan tidak dengan tenaga yang benar-benar profesional, takutnya mengganggu hubungan suami istri karena mungkin saja nyeri akibat proses operasi itu gitu ya. Tapi kalau bahaya, saya rasa jauh dari bahaya. Oke. Untuk selanjutnya, tips suami diran apa ini, Bang? Oh, tips suami dijamin. Sebentar ya, Bunda. Iya, iya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, tips suami dijamin betah di rumah. Tips suami dijamin betah di rumah. Ya, kan tadi aku udah bilang, kita harus jaga tiga. Jaga perutnya, artinya kita kalau bisa, kita masak masakan sendiri dan enak, belajar masak dong ya gitu. Tapi sekarang oke, nggak bisa masak, ada banyak kok solusi, yang penting bisa makan di rumah, atau suaminya boleh makan makanan yang enak, intinya perutnya terjaga. Kemudian jaga matanya, artinya ya kita jangan terlalu rembes-rembes banget gitu ya, jangan juga terlalu enggak menjaga tubuh kita dari pandangannya suami kita, supaya dia enggak ngelirik-ngelirik, karena gimana pun fitrahnya laki-laki tetap aja dia walaupun istri rumah cantik masih kepingin melihat yang lain gitu ya. Jadi memang matanya dijaga. Nah, yang satu tidak kalah penting adalah jaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya bukan berarti kita pegangin ke sana kemari, kasih kasih celana dalam digembok gitu kan, enggak gitu ya, supaya dia tidak kepingin jajan ke yang lain atau mencoba yang lain. Berarti dia harus terpuaskan, itu sih, kelaminnya harus terpuaskan. Dengan apa? Dengan menjaga kesehatan. Pertama, misfi kita harus wangi gitu ya, harus bebas infeksi, artinya harus sehat. Em, Supaya sehat berarti harus menjaga kebersihannya, kemudian melakukan pencegahan infeksinya. Tadi udah disebutin lagi harus gimana gitu kan. Kemudian dijaga juga supaya tetap rapet gitu dengan olahraga dan tambahan suplemen-suplemen. Ini solusi loh sebenarnya, ada Manjarazi ini sudah solusi banget yang paling mudah teman-teman konsumsi dan udah pasti amannya untuk dari dalamnya. Dari luarnya yang tadi ya olahraga yang udah disebutkan. Kalau lupa nanti
atau enggak baru nyimak, nanti putar lagi aja video ini dari awal gitu ya. Kemudian lakukan perawatan rutin, mungkin boleh teman-teman melakukan treatment-treatment yang berhubungan dengan perawatan vagina supaya lebih kencang. Contohnya tadi aku bilang Termiva, itu juga mungkin aku nggak tahu di daerah teman-teman sudah ada atau belum. Di Balikpapan juga aku belum pernah ketemu, tapi mungkin boleh dikonsultasikan ke dokter dokter kecantikan biasanya ya, kecantikan atau dokter SPKK terkait dengan perawatan Termiva ini gitu ya. Oke. Membicarakan tentang Miss V yang wangi nih Bun. Kira-kira aman nggak sih Bun pakai parfuman di area Miss V seperti itu? Apa ada parfum khusus yang disediakan Nah, untuk iya. area Miss V? Jadi sebenarnya itu kan disunahkan ya, menjaga kewanitaan wangi ya kalau kita muslim. Ada yang namanya mistaharah gitu ya. Cuman masalahnya yang beredar itu kadang karena aku ini memang sudah belajar tentang essential oil atau aromaterapi itu sudah lumayan lama ya, mengenalnya dari 2014 sehingga lebih spesifik wangi ini nih wangi alami atau kimia nih gitu kan, fragrance atau memang ini wangi alami dari tanaman atau tumbuhan. Um, jadi beberapa aku pernah coba gitu, coba mistaharah gitu. Ternyata itu bukan bahan alami, begitu kupakai malah ada timbul reaksi yang alergi, yang panas, terbakar seperti itu karena memang bukan bahan yang alami. Kalau yang alami tidak akan ada timbul reaksi berlebihan seperti itu gitu ya. Makanya tadi aku sarankan pakai essential oil lavender. Selain wanginya wangi lavender, mungkin bolehlah pakai essential oil lain yang ada wangi juga kalau mau ambil manfaat dari wanginya gitu. Contohnya jasmine misalkan. Tapi kalau essential oil jasmine di seluruh dunia itu terkenal mahal sekali karena memang dari bahan bakunya kemudian dapatnya juga sedikit. Bahkan untuk yang aku punya contohnya saja dia cuma 5 mili harganya 1,8 juta gitu. Sayang banget kan kalau kita pakai. Kalau lavender bahan bakunya banyak, sumbernya dari mana-mana banyak. Satu apa 5 mili ada yang harganya cuma 75.000 gitu. Ada yang tergantung brand ya. Ada yang sampai 250 atau 15 milinya 500-an seperti itu. Tapi itu dipakainya cuma satu tetes di celana dalam gitu. Jadi lebih irit sebenarnya. Selain mencegah infeksi juga dia menjaga tetap wangi. Bahkan karena ini memang uh, sangat alami dan untuk pencegahan infeksi, sebenarnya bikin bau itu kan bakteri juga ya. Jadi seharian juga nggak akan bau gitu ya. Oke, Bunda. Pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Hayati Husna. Pertanyaannya, mohon rekomendasi pelumas yang aman untuk ibu hamil, Bunda. Oke. Pelumas inti atau lubrikan gel tentu saja yang berbahan dasar water base ya, bahan dasarnya air, jangan yang minyak gitu. Kalau merek aku kurang hafal untuk merek-merek lubrikan, jadi mungkin bisa ditanya aja di apotik gitu ya, yang memang water base lubrikan gelnya gitu, tanpa pewangi gitu ya, Oke, Bunda. tanpa tambahan-tambahan parfum seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa ya Miss V istri saya bau setelah melahirkan? Nah, ini perlu perlu banget untuk diperiksa nih. Apakah ada infeksi jalan lahir atau ada infeksi daerah rahim sehingga lendir yang keluar berbau. Karena kalau bau pasca bersalin kemudian ada bau, itu salah satu tanda yang harus diwaspadai gitu. Jadi sarankan saja istrinya untuk konsultasi. Biasanya kalau memang bau, si bidan itu ketika memeriksa dia akan peka kok, ini kok ada bau yang abnormal ya gitu. Atau biasanya kalau justru pas kunjungan nifas, kita juga akan tanyakan darahnya yang keluar seperti apa, lendirnya seperti apa, warnanya seperti apa, ada bau apa tidak, itu pasti kita tanyakan gitu. Kalau udah selesai masa nifas, kemudian berhubungan masih terasa bau, apalagi misalkan baunya menyengat, ajak aja konsultasi lagi ke apa bidan atau dokternya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rekomendasi pelumas dari produk lain untuk mempermudah saat berhubungan?
saat pasangan dalam keadaan kering, atau lebih baik hanya merangsang pasangan saja hingga basah terlebih dahulu, Bunda? Eh, Cara yang paling mudah sebenarnya ya tunggu basah dulu. Apakah kita foreplaynya sudah memang sudah maksimal gitu ya. Tapi kalau foreplaynya sudah maksimal, bahkan si istrinya udah sampai orgasme ternyata tetap kering juga, berarti bisa jadi karena masalah hormonal, bisa jadi karena ada masalah infeksi. Berarti kan ditanganin ya, bisa ditanganin dan itu bolehlah konsultasi dengan petugas kesehatan. Tapi kalau mau dibantu dengan lubrikan gel juga nggak masalah. Intinya yang dijual itu aman, yang memang ada BPOM-nya, insya Allah itu juga bisa ngebantu. Oke. Untuk selanjutnya nih Bunda, Mm-mm. masuk sesi kesimpulan. Boleh Bunda Neni berikan kesimpulan tentang live Boleh, pada boleh. pagi hari ini? Oke, ya, eh, kita wanita ya tidak tidak harus fokus saja menjaga kecantikan dari luar gitu. Ada mahkota kita yang paling penting yang sebenarnya itu bisa sangat sangat jadi penentu keharmonisan rumah tangga maupun kepercayaan diri kita. Ada banyak kok wanita yang sudah cantik masih juga ternyata ada masalah dengan pasangannya terkait dengan ketidakpuasan pasangan di hubungan suami istri. Ternyata ada wanita yang biasa saja, tapi servisnya di tiga hal penting, di mana menjaga matanya, menjaga perutnya dan kemaluannya, dia bisa pastikan semuanya terpenuhi sehingga tidak harus cantik, dia tetap bisa jadi ratu dalam rumah tangganya. Maka kita harus menjaga area kewanitaan kita, kesehatannya, mulai dari mencegah infeksi dengan menjaga kebersihan, kemudian menjaga dia agar tetap bisa uh, berfungsi dengan baik dalam hal reproduksi juga dalam hal hubungan suami istri, di mana kita juga harus menjaga agar tetap rapat ya kita harus rajin olahraga, boleh ditambahkan dengan suplemen-suplemen tambahan seperti majaranji atau herbal-herbal lainnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya kita harus lakukan pencegahan supaya tidak terjadi infeksi. Jadi penting untuk menjaga area kewanitaan kita. Mahkota kita ada dua, mahkota kita adalah kehormatan dan juga kewanitaan. Oke, Bunda. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan dan untuk sahabat-sahabat Rasi yang sudah melontarkan komentar, sudah tanya-tanya sama Bunda Neni. Terima kasih juga. Dan untuk Bunda Neni, terima kasih ya Terima sudah kasih. meluangkan waktunya untuk membantu permasalahan Sama-sama, terima kasih Mbak Fitri. yang ada di rumah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.